Sebelum kita memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Duta Pertiwi Tbk pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan tayangan safety announcement dari ICE. Bapak dan Ibu, selamat datang di Indonesia Convention Exhibition. Anda sekarang berada di ruangan Garuda di lantai 1, yaitu salah satu kumpulan ruangan meeting terbaik di Indonesia. Kami bangga menjadi tuan rumah acara ini. Sebelum Anda menikmati acara, mohon perhatiannya untuk pengumuman keselamatan ini. Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Bangunan ini telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alat pemadam penginderaan kebakaran, pengeras suara untuk pengumuman, dan pintu keluar darurat untuk evakuasi. Silahkan luangkan waktu Anda untuk menemukan pintu keluar terdekat dari ruangan ini. Ikuti tanda panah merah untuk jalur evakuasi dan berkumpullah di titik kumpul terdekat. Ada 2 tempat berkumpul darurat, satu berada di luar lobi utama area depan gedung, dan satu lainnya berada di luar loading dock area belakang gedung. Dalam keadaan darurat, dimohon jangan panik dan berjalanlah cepat menuju pintu keluar terdekat untuk mengevakuasi diri Anda. Silahkan keluar dengan tertib. Mohon untuk mengikuti petunjuk dari anggota staf kami. Setelah keluar dari ruangan ini, Anda akan diarahkan ke titik kumpul terdekat di mana Anda akan menerima instruksi lebih lanjut. Kami juga melakukan beberapa langkah preventif untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan Anda, antara lain, melakukan pelatihan kesehatan dan keselamatan kepada semua staf yang bertugas, protokol pemeriksaan suhu tubuh di pintu kedatangan, meningkatkan frekuensi disinfeksi dan sanitasi pada seluruh area titik sentuh, membatasi jarak fisik pada tiap jalur antrian, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dan menyeluruh, menyediakan fasilitas hand sanitizer yang tersebar di seluruh gedung, menyediakan teknologi tanpa sentuh pada lift dan area parkir, meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan, menyediakan menu digital untuk menghindari kontak langsung, membersihkan saluran sirkulasi udara dengan lebih intensif, pengaturan tempat duduk sesuai jarak aman, pembatasan kapasitas pengunjung sesuai anjuran pemerintah. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami harap Anda menikmati acara di Indonesia Convention Exhibition. Tetap aman dan terima kasih. Selanjutnya, untuk lebih mengenal salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Duta Pertiwi Tbk, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. What are your good things in life? Spending time with family? Exercising daily? Or trying a new activity? All in one vicinity. We want you to have a space to move. A space to laugh. And a space to do tasks. Spending less time on the roads and more on moments. Finding the good things in life. By Sinar Mosland. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada
para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT Duta Pertiwi Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 27 Juni 2023. Untuk selanjutnya, PT Duta Pertiwi Tbk akan disebut perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut rapat. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Ibu Susiati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen. Bapak Teki Mailoa selaku Direktur Utama. Ibu Liani Harjanto selaku Wakil Direktur Utama. Dan Bapak Handoko Wibowo selaku Direktur. Notaris sebagai penyusun berita acara rapat ini adalah Bapak Syarifuddin, Sarjana Hukum. Akuntan publik sebagai auditor perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang diwakili oleh Bapak Benediktus Yuliando. Sedangkan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan adalah PT Sinartama Gunita untuk saham dengan warkat atau skrip. Dan PT Kustodian Sentral Indonesia untuk saham tanpa warkat. Selanjutnya, kami akan membacakan tata tertib rapat ini. Perseroan telah menetapkan peraturan tata tertib sehubungan dengan rapat umum pemegang saham tahunan, selanjutnya disebut sebagai rapat yang berlaku bagi para peserta rapat. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada protokol keamanan dan kesehatan serta tata tertib sebagai berikut. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik, dapat menyaksikan jalannya kegiatan rapat melalui live streaming pada situs web KSEI akses.ksei.co.id. Untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau POJK 15/2020 sebagai berikut. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat pasal 37 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 86 ayat 1 UU PT. Semua acara rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan setiap acara rapat, ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai agenda rapat yang dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pertanggal 31 Mei 2023 pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran dalam rapat ini. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada ketua rapat atau pimpinan rapat. Dan ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu. Atau ketua rapat atau pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan. Keputusan agenda rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau sesi tanya jawab telah berakhir. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pertanggal 31 Mei 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak memberikan suara dalam rapat ini. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan sebagai berikut. Pertama, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan. Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengisi kartu suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya. Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham secara langsung dalam rapat untuk setiap agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem easy.ksei. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan rapat atas mata acara tersebut. Selama rapat berlangsung, mohon telepon genggam dapat diatur dalam nada senyap demi tertib dan lancarnya acara rapat. Laporan tahunan dan materi rapat dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia IRUPS isi.ksei. Pemegang saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia IRUPS
isi.ksei. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh ketua rapat sampai dengan rapat ditutup oleh ketua rapat. Demikian tata tertib yang harus ditaati oleh setiap peserta rapat. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 Juni 2023, rapat perseroan akan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan selaku ketua rapat, yaitu Ibu Susiati Bambang Hirawan. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Susiati Bambang Hirawan untuk membuka dan memimpin acara rapat hari ini. Terima kasih. Udah, nggak ada. Terima kasih. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota perseroan, serta hadirin yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita semua, sesuai dengan ketentuan 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15, /POJK 04 tahun 2020, tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16, /POJK 04-2020, tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka secara elektronik. 3. Pasal 19, Pasal 21, Pasal 24, Anggaran Dasar Perseroan, dan 4. Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, dalam rangka penyelenggaraan rapat Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Custodian Central Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 11 Mei tahun 2023. 2. Melakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya rapat perseroan dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia ERUPS IASI KSEI pada tanggal 19 Mei 2023. 3. Melakukan panggilan untuk menghadiri rapat perseroan dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia ERUPS EASI KSEI pada tanggal 5 Juni 2023. Perlu diberitahukan bahwa sampai dengan 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham tentang hal-hal lain yang akan dimasukkan ke dalam mata acara rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang tercantum pada iklan panggilan rapat, yaitu pertama, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. 3. A. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dan B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. 4. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2023. Sebelum membuka dengan resmi rapat ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Notaris untuk menjelaskan tentang quorum kehadiran rapat
apakah rapat ini dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan undang-undang perseroan terbatas. Terima kasih Ibu Ketua Rapat. Memperhatikan acara rapat sebagaimana telah disebutkan dalam iklan panggilan rapat. Untuk acara rapat ini berlaku ketentuan quorum rapat sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, yaitu rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat. Setelah saya memeriksa 1. Daftar pemegang saham perseroan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan dikelola oleh WAE PT Sinar Tama Gunita untuk saham warkat atau scrip dan PT KSEI untuk saham tanpa warkat atau scripless. 2. Daftar hadir pemegang saham atau kuasanya. Dan 3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Saham yang hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 1.839.849.599 saham atau mewakili 99,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena itu, quorum kehadiran sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi, dan dengan demikian rapat ini adalah sah dan berhak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan acara rapat. Demikian Ibu Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan rapat, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun quorum kehadiran, rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Selasa 27 Juni 2023, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai acara-acara rapat. Selanjutnya saya menyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pembahasan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara rapat akan dipandu oleh Bapak Teki Mailoa selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Teki Mailoa, saya persilakan. Terima kasih Ibu Ketua Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kita mulai rapat dengan pembahasan dan pengambilan keputusan acara pertama rapat, yaitu persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf A dan pasal 82 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan buku 2022 untuk diajukan kepada rapat, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022. Selanjutnya, Ibu Liani Haryanto, Wakil Direktur Utama Perseroan, akan menyampaikan laporan direksi Perseroan dan akan dilanjutkan oleh Bapak Handoko Wibowo, Direktur Perseroan, akan memaparkan pokok-pokok laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta Ibu Susiati Bambang Hirawan, Komisaris Independen Perseroan, akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Kepada Ibu Liani saya persilakan. Terima kasih Bapak Teki Mailoa, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin kuat pasca pandemi telah mendorong sektor properti turut pulih dengan cepat. Menghadapi situasi ekonomi dan industri ini, direksi tetap setia dengan strategi yang telah membawa kami ke posisi saat ini. Pertama, kami memastikan pengembangan proyek-proyek yang sedang berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kedua, kami meluncurkan produk-produk yang modern, inovatif, makin segar, dan diterima oleh pasar. Kami tetap fokus pada produk-produk yang disesuaikan dengan tren terbaru.
Bahkan di kota wisata, kami menampilkan wajah baru dengan melakukan penyegaran desain pada logo untuk yang memposisikan proyek kami secara baru, modern, dan dinamis. Ketiga, setelah sukses dengan program pemasaran di tingkat nasional, yaitu Move In Quickly di tahun 2020, Wish for Home di tahun 2021, tahun ini kami menghadirkan Double Dream. Sesuai dengan namanya, kami menawarkan keuntungan berganda, mulai dari double benefit, double saving, dan double rewards, yang pasti akan mendatangkan double happiness untuk para konsumen. Dalam program ini, konsumen juga akan mendapatkan keringanan harga, subsidi DP, hingga berkesempatan untuk mendapatkan 2 unit apartemen Southgate di kawasan Jakarta Selatan selama periode program berlangsung. Program ini juga dapat digabungkan dengan kebijakan pemerintah seperti insentif PPN DTP. Ketiga strategi ini berhasil menciptakan peluang pertumbuhan yang baik bagi perseroan kini dan di masa depan. Sampai dengan tahun 2022, perseroan telah berhasil mencatatkan hasil pra-penjualan sebesar 2,12 triliun dengan penjualan paling signifikan terjadi pada produk-produk residensial di Grand Wisata dan Kota Wisata. Pencapaian membanggakan kami di tahun 2022 juga terjadi pada proyek entitas anak yang dimiliki 100% oleh perseroan, yaitu proyek Aeon Mall Southgate seluas 4,8 hektar telah resmi dibuka pada tahun 2022. Aeon Mall telah mulai memberikan kontribusi pendapatan konsolidasi pada tahun ini dan akan mencapai kontribusi optimal pada tahun 2023. Aeon Mall juga akan meningkatkan daya tarik beberapa tower apartemen yang telah selesai dibangun di kawasan Southgate. Pada kesempatan hari ini, kami juga hendak menyampaikan pencapaian kami dari sisi environmental, social, and governance atau ESG. Menjadi perusahaan yang berkelanjutan adalah komitmen kami dalam menjalankan bisnis. Dengan itu, kami telah mengembangkan strategi ESG dan inisiatif kunci untuk mendukungnya. Dengan pencapaian ESG pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Dalam aspek lingkungan, kami sedang menyelesaikan roadmap inventarisasi gas rumah kaca atau greenhouse gas dan akan memulai inisiatif baru untuk membeli sertifikat energi terbarukan dalam rangka mengurangi emisi bangunan kami. Kami juga telah bermitra dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meluncurkan proses pengelolaan sampah terpadu di proyek ITC untuk menemukan cara inovatif dalam menggunakan kembali sampah, plastik, dan organik, serta meminimalkan sampah yang dialihkan ke TPA. Selain itu, kami telah mulai menggabungkan penggunaan material ramah lingkungan dalam proyek konstruksi kami. Pada aspek sosial, kami tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan program kemasyarakatan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan eksternal kami. Pada tahun 2022, Sekolah Pasar Rakyat bertransisi ke Pasar Rakyat Go Digital yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pada para penjual UMKM untuk beroperasi secara digital. Sedangkan untuk aspek tata kelola, kami berupaya meningkatkan kematangan tata kelola ESG kami dengan melakukan beberapa pembaharuan atau penyempurnaan pada aspek whistleblowing system, sustainability reporting system, serta pelaksanaan pelaporan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap peraturan PPATK. Atas pencapaian ini semua, tidak lain adalah dukungan, arahan, bimbingan, dan masukan dari Dewan Komisaris kepada kami dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis perseroan. Kami juga secara konsisten meningkatkan pelaksanaan good corporate governance dari tahun ke tahun di setiap unit usaha serta level manajemen kami. Sebagai penutup, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
atas dukungan dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dan para pemegang saham. Juga kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, pelanggan, pemasok, atas hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Seluruh dukungan yang telah diberikan ini akan memompa semangat kami untuk terus melanjutkan pertumbuhan kinerja perseroan yang berkelanjutan di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 akan disampaikan oleh Bapak Handoko Wibowo selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Handoko Wibowo, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Lijani Harjanto. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, untuk selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Neraca dan perhitungan laba rugi perseroan tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam laporan audit independen nomor 00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 'Â' Neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 tersebut telah diumumkan melalui situs web perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2023. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dan Peraturan Bapepam LK Nomor 8 Romawi G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya kami akan melaporkan posisi keuangan konsolidasian tahun 2022 sebagai berikut. Jumlah aset pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp277,25 miliar atau 1,81% menjadi Rp15,59 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun. Secara singkat, kenaikan jumlah aset 2022 dikontribusikan oleh jumlah aset lancar pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp240,96 miliar atau 3,04% menjadi Rp8,17 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp7,92 triliun. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp122,46 miliar atau 3,63% menjadi Rp3,50 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3,38 triliun. Selain itu, kenaikan jumlah aset lancar juga dikontribusikan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp108,78 miliar atau 2,90% menjadi Rp3,86 triliun dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp3,75 triliun.
Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2022 meningkat sebesar 36,27 miliar rupiah atau 0,49% menjadi 7,42 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 7,38 triliun rupiah. Peningkatan ini sebagian besar dikontribusikan dari peningkatan tanah yang belum dikembangkan sebesar 93,19 miliar rupiah atau 2,06% menjadi 4,62 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 4,52 triliun rupiah. Di sisi lain, terjadi penurunan pada properti investasi sebesar 100,54 miliar rupiah atau 4,60% menjadi 2,08 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,19 triliun rupiah. Dari sisi liabilitas, jumlah liabilitas tahun 2022 meningkat sebesar 312,50 miliar rupiah atau 7,19% menjadi sebesar 4,66 triliun rupiah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 4,35 triliun rupiah. Secara singkat, kenaikan jumlah liabilitas pada tahun 2022 dikontribusikan oleh jumlah liabilitas jangka pendek naik sebesar 929,08 miliar rupiah atau 38,30% menjadi sebesar 3,36 triliun rupiah pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,43 triliun rupiah. Peningkatan ini dikontribusikan oleh kenaikan pada liabilitas kontrak sebesar 1,04 triliun rupiah atau 63,63% menjadi sebesar 2,68 triliun rupiah. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,64 triliun rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjang turun sebesar 616,58 miliar rupiah atau 32,09% menjadi sebesar 1,31 triliun rupiah. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,92 triliun rupiah. Penurunan ini dikontribusikan terutama oleh menurunnya liabilitas kontrak sebesar 362,65 miliar rupiah atau 32,59% menjadi sebesar 750,28 miliar rupiah pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021 yaitu yang sebesar 1,11 triliun rupiah. Selain itu, sewa diterima di muka juga mengalami penurunan sebesar 190,38 miliar rupiah atau 39,52% menjadi sebesar 291,30 miliar rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 481,68 miliar rupiah. Jumlah ekuitas turun sebesar 35,25 miliar rupiah atau 0,32% menjadi 10,93 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 10,96 triliun rupiah. Untuk laporan rugi laba tahun 2022 sebagai berikut. Berkat hasil penjualan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, berimbas pada peningkatan kinerja laba rugi perseroan sebagai berikut. Pendapatan usaha mengalami peningkatan sebesar 839,39 miliar rupiah
atau 38,54% menjadi 3,02 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,18 triliun rupiah. Peningkatan ini khususnya dikontribusikan dari penjualan tanah dan bangunan sebesar 709,59 miliar rupiah atau 66,03% menjadi sebesar 1,78 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,07 triliun rupiah. Selain itu, dapat kami sampaikan juga, semua komponen kontribusi pada pendapatan usaha juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Segmen sewa mengalami peningkatan 170,02 miliar rupiah atau 38,22% menjadi sebesar 614,87 miliar rupiah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 440,85 miliar rupiah. Seiring dengan peningkatan pendapatan usaha, beban pokok penjualan juga naik sebesar 246,95 miliar rupiah atau 29,93% menjadi 1,07 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 825,18 miliar rupiah. Kontribusi terbesar adalah penjualan tanah dan bangunan sebesar 61,20% dari total nilai beban pokok penjualan. Dengan demikian, laba kotor naik sebesar 592,35 miliar rupiah atau 43,79% menjadi 1,94 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,35 triliun rupiah. Margin laba kotor 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 masing-masing sebesar 64,46% dan 62,11%. Selanjutnya beban usaha naik sebesar 235,56 miliar rupiah atau 32,27% menjadi 965,45 miliar rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 729,89 miliar rupiah. Kenaikan beban usaha tercermin dari kenaikan beban penjualan sebesar 160,91 miliar rupiah atau 49,80% menjadi 483,99 miliar rupiah pada tahun 2022 yang sebagian besar adalah iklan, promosi dan komisi. Selain itu, kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar 45,06 miliar rupiah atau 14,35% menjadi 359,03 miliar rupiah pada tahun 2022 yang berasal dari kontribusi gaji karyawan yaitu 57,15% dari total nilai beban umum dan administrasi. Laba usaha naik sebesar 356,79 miliar rupiah atau 57,30% menjadi 979,50 miliar rupiah pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 622,71 miliar rupiah. Margin laba usaha 2022 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, masing-masing sebesar 32,47%
dan 28,59%. Pada tahun 2022, penghasilan dalam arti beban lain-lain tercatat sebesar 114,75 miliar rupiah dibandingkan tahun 2021 sebesar 104,82 miliar rupiah. Laba sebelum pajak tercatat 848,36 miliar rupiah, naik sebesar 117,03 miliar rupiah atau 16% pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 731,32 miliar rupiah. Margin laba sebelum pajak masing-masing tahun 2022 dan 2021 adalah 28,12% dan 33,58%. Laba tahun berjalan naik sebesar 116,58 miliar rupiah atau 15,97% menjadi 846,70 miliar rupiah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 700,11 miliar rupiah. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik sebesar 87,66 miliar rupiah atau 13,28% menjadi 747,55 miliar rupiah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 659,89 miliar rupiah. Margin laba bersih masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 adalah 24,78% dan 30,30%. Untuk arus kas perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Arus kas dari aktivitas operasi surplus sebesar 1,16 triliun rupiah. 2. Arus kas dari aktivitas investasi surplus sebesar 16,43 miliar rupiah. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 1,05 triliun rupiah. Dengan demikian posisi kas dan setara kas akhir 2022 adalah sebesar 3,5 triliun rupiah. Demikian paparan kinerja keuangan perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, Ibu Susiyati Bambang Hirawan, Komisaris Independen Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022. Kepada Ibu Susiyati, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Handoko Wibowo, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian yang memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata kelola perusahaan melalui pengawasan atas jalannya kegiatan usaha perseroan. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibantu oleh Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah menjalankan program kerja selama tahun 2022. Secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Memantau dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Melalui Komite Audit melakukan pertemuan rutin dengan internal audit perseroan untuk membahas langkah-langkah peningkatan pengawasan internal. Komite Audit juga melakukan evaluasi atau pemberian jasa audit kantor
Akuntan Publik atau KAP untuk tahun buku 2021 dan memberikan rekomendasi atas penunjukan akuntan publik dan KAP untuk audit dan laporan keuangan perseroan per 31 Desember tahun 2022. Secara berkala, Komite Audit mengadakan pertemuan dengan KAP untuk membahas mengenai hasil audit tahunan dan audit intern. 3. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, menghasilkan rekomendasi atas penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pembaruan performance management system melalui aplikasi berbasis web. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran direksi dan segenap karyawan perseroan yang telah bekerja keras untuk menghasilkan kinerja yang positif. Dapat dilihat penerapan prinsip kehati-hatian oleh direksi terhadap pengelolaan aset dan ekuitas perseroan tercatat tetap kuat di 15,59 triliun rupiah dan 10,93 triliun rupiah. Kami juga menilai penyegaran desain pada logo kota wisata dengan tujuan menampilkan wajah baru, modern dan dinamis patut untuk diapresiasi. Hal ini mengindikasikan perseroan terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan tren perkembangan untuk memberikan nilai tambah dari setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen. Mulai beroperasionalnya secara resmi proyek Ion Mall Southgate di tahun 2022, kami apresiasi sebagai salah satu cara direksi dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan usaha perseroan. Ini sesuai dengan target perseroan untuk memenuhi pendapatan berulangnya di kisaran 20-25% terhadap total konsolidasi pendapatan usaha. Dewan Komisaris juga mengapresiasi komitmen direksi dalam menjalankan visi keberlanjutan perseroan untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Bermitranya salah satu proyek ITC dengan badan pemerintah daerah dalam rangka meluncurkan proyek pengelolaan sampah terpadu dengan tujuan menggunakan kembali sampah plastik dan organik serta meminimalkan sampah yang dialihkan ke TPA, kami nilai sangat penting di dalam membangun kesadaran bagi masyarakat luas. Karena upaya keberlanjutan adalah sebuah perjalanan, manfaat dan inisiatif berkelanjutan membutuhkan waktu untuk dapat terlihat. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan menghargai peran seluruh organ kelola perseroan dalam memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG di perseroan. Dewan Komisaris berharap kerjasama antara Dewan Komisaris dengan direksi sebagai organ perseroan tetap dapat terjalin dengan baik di masa yang akan datang. Kepada seluruh karyawan, mitra kerja, pelanggan, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris telah kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Teki Mailoa untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Ibu Diani Haryanto, Bapak Handoko Wibowo, dan Ibu Susiati Bambang Hirawan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2, huruf A dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2022. 2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dibuat dalam laporan auditor independen nomor 000-AU-1-13-0-9-13-AU-1-13-2-1-Romawi 3-2023
tanggal 8 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Dan 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the charge kepada 1. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dimaksud dan tujuan perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan 2. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan serta pemberian nasihat kepada direksi perseroan dan membantu direksi perseroan dan memberikan persetujuan kepada direksi perseroan yang dijalankan selama tahun buku 2022. Sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022. Selanjutnya, kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara pertama rapat. Dari peserta rapat, tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian penjelasan dari kami atas seluruh pertanyaan yang diajukan. Semoga keterangan yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara pertama rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C, Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 87 Undang-Undang Perseroan terbatas. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari seperdua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Kepada Bapak Notaris, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham sehubungan dengan pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat? Terima kasih Bapak Hateki. Sebelum sampai pada pengambilan keputusan untuk seluruh acara rapat, perlu saya informasikan bahwa sesuai dengan pasal 41 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun absen dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehubungan dengan hal tersebut, 1. Apabila dalam pengambilan keputusan ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara absen atau blanko atau suara tidak setuju, maka keputusan acara dalam rapat ini diambil dengan pemungutan suara. Atau 2. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak ada suara absen atau blanko atau tidak ada suara tidak setuju, maka keputusan acara rapat ini diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Demikian Bapak Teki, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Memperhatikan penjelasan dari Bapak Notaris tersebut, kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara pertama rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara pertama rapat. Terima kasih Bapak Hateki. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara rapat adalah sebagai berikut. Suara abstain nihil, suara tidak setuju 800 suara,
Suara setuju 1.832.848.799. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara pertama rapat telah disetujui dengan suara terbanyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, atau lebih 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau yang hadir atau diwakili dalam rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara pertama rapat. Selanjutnya, kita akan membahas dan mengambil keputusan acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan dan usulan atas acara kedua rapat akan disampaikan oleh Bapak Handoko Wibowo, Direktur Perseroan. Kepada Bapak Handoko Wibowo, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Teki Meloa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang telah disahkan dalam acara pertama rapat, laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar 747 miliar 586.833 rupiah. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf B, pasal 83 dan pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan Jungto, pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menetapkan penggunaan saldo perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 747 miliar 550 juta dengan 86.833 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Sebesar 2 miliar rupiah disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. B. Sisanya sebesar 750.550.86.833 rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja perseroan. Demikian penjelasan dan usulan atas acara kedua rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Teki Meloa untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Bapak Handoko Wibowo. Selanjutnya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara kedua rapat ini. Dari peserta rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara kedua rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara kedua rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atas usulan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan.
Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara kedua rapat. Terima kasih Bapak Teki Mailoa. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara kedua rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara absen blanko sebanyak nihil, suara tidak setuju 800 suara, suara setuju sebanyak 1.832.848.799 yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara kedua rapat telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu suara setuju yang kami sebutkan atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Bapak Teki Mailoa. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara kedua rapat. Selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan acara ketiga rapat, yaitu A. Penetapan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2023. B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf D, pasal 49 ayat 4, pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 96 dan pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan menyampaikan usulan ke Dewan Direksi Perseroan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2A. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2022. Dan 2B. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya, kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara ketiga rapat ini. Dari peserta rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Sehubungan tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara ketiga rapat ini adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara ketiga rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara absen atau blanko atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara ketiga rapat. Terima kasih Bapak Teki Mailoa. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara ketiga rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara abstain nihil, jumlah suara tidak setuju adalah 800 suara, jumlah suara yang setuju adalah 1.832.848.799 suara, yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara ketiga rapat telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu suara setuju yang telah saya sebutkan, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Bapak Teki Mailoa. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara ketiga rapat. Selanjutnya, kita akan membahas dan mengambil keputusan acara keempat rapat, yaitu penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2023. Saya persilakan Bapak Handoko Wibowo untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Teki Mailoa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2022 adalah akuntan publik Merawati Sensi Idris yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf F Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 serta proses seleksi penentuan kantor akuntan publik atau KAP yang masih berjalan sampai saat ini, Direksi Perseroan menyampaikan usulan Dewan Komisaris kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kantor akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dengan kriteria sebagai berikut. A. Termasuk kantor akuntan publik atau KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. B. Memiliki pengalaman melakukan audit di perseroan terbuka. Demikian penjelasan dan usulan atas acara keempat rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Teki Mailoa untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Bapak Handoko Wibowo. Selanjutnya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara keempat rapat ini. Dari peserta rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Sehubungan tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara keempat rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara keempat rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan rapat acara keempat rapat. Terima kasih Bapak Teki Mailoa. Hasil pemungutan suara usulan keputusan acara keempat rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara absen atau blanko sebanyak nihil. Jumlah suara yang tidak setuju adalah 800 suara. Jumlah suara setuju sebanyak 1.832.848.799 suara, yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara keempat rapat telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak suara setuju yang telah kami sebutkan, atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Bapak Teki Mailoa. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara keempat rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, demikian pembahasan serta pengambilan keputusan dari setiap mata acara rapat. Waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Ketua Rapat.
Terima kasih Bapak Teki Mailoa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berhubung pembahasan acara-acara rapat telah selesai, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara-acara rapat. Dengan segala hormat kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya dengan ini kami menyatakan rapat ditutup pada pukul 11.08 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Demikianlah para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Selesailah sudah rapat umum pemegang saham PT Duta Pertiwi Tbk pada kesempatan pagi hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari hadirin semua, sehingga rapat dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Kami mohon kepada direksi dan juga komisaris untuk dari panggung dan berfoto bersama dengan anggota komite